Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan lompat nih ke Eropa sekitar 1000 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 1000 Masehi. Coba deh Anda bayangkan peta Eropa waktu itu, terus bandingkan sama katakanlah 5 abad sebelumnya. Wah, beda banget. Beda sekali ya. Iya kan, kalau dulu kita lihatnya banyak suku kecil yang mencar-mencar. Nah, sekitar tahun 1000 ini, di Eropa Utara sama Timur itu muncul kerajaan-kerajaan besar. Kuat-kuat lagi. Kita mau telusuri nih, gimana sih entitas-entitas baru yang gede ini bisa terbentuk? Seolah-olah ya menggantikan dunia yang tadinya lebih pecah-pecah gitu. Sumber kita kali ini bab 10 dari bukunya Peter Heather, Empires and Barbarians. Judul babnya menarik banget. Uni Eropa Pertama. Iya, provokatif ya judulnya. Provokatif, tapi kayaknya menangkap ide perubahan besar yang terjadi serentak di wilayah yang luas gitu ya. Ini metafora tentunya. Betul, metafora. Bukan Uni Eropa kayak sekarang, pastinya. Jelas bukan. Nah, misi kita sekarang coba pahami, dorongan apa aja sih di balik lahirnya kekuatan-kekuatan baru ini? Dan gimana mereka sampai mengubah wajah Eropa secara fundamental? Intinya soal proses pembentukan negara, state formation lah istilahnya, berdasarkan kajian Heather ini. Oke, siap ya kita bedah bareng? Coba kita bayangin lagi deh peta Eropa tahun 1000 M itu. Di utara sama timur, yang tadinya mungkin kita anggap pinggiran gitu ya. Iya? Sekarang malah didominasi kerajaan-kerajaan yang namanya, wah sampai sekarang kita kenal. Ada Polandia di bawah dinasti Piast yang ambisius itu. Pias. Terus Bohemia dengan penguasa Premislitnya. Hongaria di bawah dinasti Arpad. Denmark era Jelling yang kuat itu. Norwegia juga mulai terkonsolidasi. Dan Rus Kiev yang luas banget itu ya, di bawah Rurikid. Betul. Ruskif, ini kan bukan lagi sekedar kelompok suku biasa. Ini udah entitas politik terorganisir, wilayahnya luas, struktur kekuasaannya jelas. Perubahannya drastis banget loh. Betul sekali. Dan yang sangat krusial di sini, kita perlu pahami makna pergeseran ini. Dunia barbar yang terfragmentasi, kayak yang dihadapi Roma dulu berabad-abad sebelumnya, Iya, iya. itu sekarang secara efektif digantikan oleh entitas politik yang jauh lebih besar, lebih koheren, lebih terstruktur. Nah, konsolidasi kekuatan di utara dan timur ini, kata Heather, ini mengakhiri era di mana kekuatan dari Mediterania, kayak Roma dulu atau Bizantium waktu itu, bisa gampang aja mendominasi secara supraregional. Oke. Jadi kekuatannya lebih menyebar gitu ya? Pat, kekuatan jadi lebih tersudar. Inilah fondasi awal, ya meskipun masih kasar ya, buat negara-negara Eropa modern yang nanti akan berkembang. Metafora Uni Eropa pertama dari Heather itu memang agak nyentil ya, tapi efektif banget buat gambarin munculnya serangkaian negara baru yang signifikan secara bersamaan di zona geografis yang luas, menciptakan tatanan politik baru. Oke. Proses pembentukan negaranya ini terjadi paralel gitu ya di banyak tempat. Ya, bisa dibilang begitu, secara paralel. Nah, pertanyaannya kan, gimana ini semua bisa terjadi dalam waktu yang relatif singkat ya kesannya? Apa ini murni evolusi dari dalam aja, kayak ya udah waktunya gitu? Atau jangan-jangan ada pemicu dari luar? Heather kan dalam analisisnya kayaknya menekankan banget peran tekanan eksternal ya, sebagai salah satu katalis utama. Betul. Tekanan eksternal itu penting. Contohnya apa tuh? Salah satu yang paling jelas itu ekspansi Kekaisaran Franka, baik yang era Karolingian maupun penerusnya, Ottonian. Mereka kan ekspansi terus ke arah timur. Nah, disinilah interaksinya jadi menarik banget. Pengaruh Franka sama Ottonian ini memang nggak bisa dianggap remeh. Mereka aktif banget ekspansi ke timur Elbe. Lewat sungai Elbe ya? Iya, kampanye militer mereka, contohnya kayak yang dilancarkan Henry I lawan suku Majar itu, sering diikuti tuntutan upeti ke tetangga-tetangga Slavia mereka. Kita tahu kan, Bohemia, Polandia awalnya harus bayar upeti. Oh, jadi dipalak juga ya? Haha. Haha, ya kurang lebih gitu. Selain itu, kekaisaran ini juga bikin pos-pos pertahanan dan administrasi, namanya Burgward. Semacam benteng perbatasan gitu. Di timur Elbe buat ngontrol wilayah. Oke, kayak pos jaga gitu ya? Iya, pos jaga yang difortifikasi. Terus mereka juga bikin komando-komando perbatasan yang kuat, dipimpin tokoh kayak keluarga Billungs atau Markgraf Gero. Nah, posisi ini bukan cuma strategis militer, tapi juga sumber kekayaan gede loh buat pejabatnya. Dari dagang atau kuasai sumber daya lokal. Jadi ada insentif ekonominya juga ya? Banget. Nah, semua tekanan ini, militer, politik, ekonomi, dari barat,
Menurut Haidar, ini memicu reaksi di kalangan tetangga mereka di timur dan utara. Para pemimpin lokal Slavia, Skandinavia, jadi kedorong buat mengkonsolidasikan kekuatan mereka sendiri. Biar nggak dimakan sama kekaisaran. Jadi kayak respons defensif gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini agak mirip sih sama interaksi Roma sama tetangganya dulu. Tapi ya konteks dan skalanya beda. Oh ya, satu lagi. Jangan lupakan runtuhnya kekaisaran Avar di Eropa Tengah beberapa waktu sebelumnya. Ah, iya, Avar. Nah, hancurnya Avar ini bikin kekosongan kekuasaan yang gede banget. Ini ngasih ruang buat pemimpin-pemimpin kelompok Slavia di sekitarnya buat mulai bangun basis kekuatan mereka sendiri, tanpa gangguan dari kekuatan besar yang udah mapan di situ. Oke, jadi ada tekanan dari barat plus ada kekosongan kekuasaan di tengah. Itu jadi pemicu penting ya. Tapi kayaknya nggak cukup itu aja kan? Pasti ada perubahan di dalam masyarakatnya sendiri juga dong. Di Polandia, Bohemia, Rus Kiev, dan lainnya. Tentu saja. Gimana mereka bisa merespons tekanan itu terus bangun kerajaan yang kuat? Kita kan lihat muncul dinasti-dinasti turun-temurun. Piast, Premislit, Arpad, Rurikid, Jelling. Gimana mereka bisa dapat kekuasaan absolut gitu terus mempertahankannya? Seringkali kan mereka menggusur tatanan sosial lama yang mungkin lebih egaliter ya. Betul. Prosesnya seringkali nggak damai. Nah, itu dia. Gimana tuh detailnya menurut Heather? Transformasi internal ini memang krusial banget. Heather mengidentifikasi beberapa elemen kunci. Yang pertama, dan ini mungkin paling fundamental buat kekuasaan, yaitu pengembangan pasukan pengikut militer. Retinus istilahnya. Pasukan yang permanen, profesional, dan ukurannya besar. Oh, pasukan pribadi gitu ya? Iya, tapi bukan sekedar pengawal biasa. Contoh paling sering dikutip itu Mieszko I, penguasa Polandia pertama yang tercatat sejarah, sekitar 960-an. Ada laporan dari pedagang Yahudi dari Spanyol, Ibrahim ibnu Yakub. Oh, ada catatannya ya? Ada. Menurut dia, Mieszko ini punya 3.000 prajurit lorikati. 3.000, banyak banget. Lorikati itu apa? Artinya prajurit yang pakai baju zirah besi. Lorika itu baju zirah. Jadi 3.000 pasukan lapis baja. Ini jumlah yang, masif banget untuk zaman itu. Coba bandingkan sama pasukan pengikut pemimpin Jermanik di zaman Romawi. Paling cuma ratusan. Jauh ya bedanya. Jauh banget. Nah, pasukan segede ini jadi alat kekuasaan yang luar biasa efektif. Bisa menegakkan kemauan raja di wilayahnya, nundukin pemimpin lokal yang lebih kecil, buat naklukin wilayah tetangga juga bisa. Dan yang paling penting, jadi tulang punggung buat pertahanan dinasti dari ancaman luar maupun dalam. Ini investasi gede, tapi untungnya sepadan secara politik dan militer. Masuk akal. Tapi, coba kita pikirin deh, 3.000 prajurit lapis baja. Itu kan biayanya pasti gede banget ya. Buat gaji, makan, senjatanya, perawatannya, logistiknya itu udah pusing pasti. Betul sekali. Ini bawa kita ke pertanyaan selanjutnya dong. Duitnya dari mana? Sumber daya ekonominya apa buat danain militer segede itu, plus proyek negara lainnya? Fondasi ekonominya apa nih? Sumbernya macam-macam. Meskipun teks Hester kita bahas ini nggak terlalu detail soal, katakanlah, revolusi pertanian gitu ya. Oke. Tersirat kalau peningkatan produksi pangan itu jadi dasar buat populasi yang lebih besar dan kemampuan bikin surplus. Tapi, yang ditekankan banget sama Heather itu peran vital perdagangan jarak jauh. Perdagangan ya? Iya. Periode ini itu lagi booming banget aktivitas dagang yang hubungin Eropa Utara dan Timur sama bagian dunia lain yang lebih kaya. Coba bayangin jaringan rute dagang yang sibuk. Ada rute Sungai Volga. Yang ke arah Rusia itu ya? Betul. Bawa barang kayak bulu binatang, madu, sama budak juga. Dari utara ke selatan. Ke pasar-pasar di dunia muslim sekitar Laut Kaspia, Asia Tengah. Terus ada rute Sungai Dnieper, itu ke selatan lagi, ke Kekaisaran Bizantium yang kaya raya di Konstantinopel. Wah, jauh juga ya? Jauh. Terus ada juga rute darat lewat Eropa Tengah, hubungin wilayah Slavia dan Baltik ke Eropa Barat. Bukti arkeologinya, banyak banget dan meyakinkan. Contohnya? Misalnya, nemuin puluhan ribu, bahkan ratusan ribu koin perak dari dunia Islam, namanya dirham, di Skandinavia sama Eropa Timur dari periode ini. Jumlahnya gila-gilaan. Ini bukti nyata skala perdagangannya, aliran kekayaan ke utara. Koin-koin ini biasanya ditukar sama produk utara tadi. Nah, terus ada satu lagi sumber penambatan utama. Yang ini, mungkin agak nggak nyaman ya dibicarakan dari sudut pandang sekarang. Oh ya, apa tuh? Tapi ditekankan banget sama Heather berdasarkan sumber-sumber sezaman, terutama dari ahli geografi Arab, sumber pendapatan itu adalah perdagangan budak. Budak? Iya, ini kayaknya jadi salah satu mesin ekonomi utama yang danain proses pembentukan negara-negara baru ini.
Serius? Gimana ceritanya? Laporan-laporan itu nyebutin kelompok-kelompok bersenjata dari Rus, seringnya Viking atau keturunannya, yang nyerbu ke arah barat ke wilayah Slavia buat nangkap tawanan. Sebaliknya, kelompok Slavia Barat juga dilaporkan nyerbu ke timur. Tawanan ini terus dijual jadi budak, seringnya lewat rute dagang yang sama tadi. Waduh, Pola distribusi temuan koin perak tadi juga ngasih konfirmasi yang agak mengerikan sih. Seringkali, area yang hampir nggak ada temuan koinnya, itu justru wilayah yang diidentifikasi sebagai sumber penangkapan budak. Jadi kekayaan dari perdagangan manusia ini, ya sayangnya, main peran signifikan buat biayain pasukan, bangun benteng, sama ambisi penguasa dinasti baru. wow, jadi perdagangan budak itu salah satu pilar ekonominya ya? Itu, perspektif yang cukup suram ya tentang fondasi kekayaan mereka. Kompleks banget jadinya. Sangat kompleks. Oke, jadi selain kekuatan militer dan ekonomi yang ternyata didanai termasuk dari sumber yang problematis itu, kita juga lihat wujud visi kekuasaan baru ini di landscape-nya kan? Heather nyebutin pembangunan kastil sama benteng skala besar. Ya, betul sekali. Pembangunan infrastruktur pertahanan dan pusat kekuasaan kayak kastil dan benteng itu ciri khas lain era ini. Kita nggak ngomongin benteng bukit sederhana lagi loh. Lebih canggih gitu ya? Jauh lebih canggih dan terorganisir. Di Polandia zaman Piast, misalnya, itu dibangun jaringan benteng kayu dan tanah yang strategis dan gede-gede. Namanya Gord atau Grud. Di Rus Kiev, ada struktur pertahanan monumental, namanya Tembok Ular. Itu sistem parit sama tanggul tanah panjang banget, ratusan kilometer, buat melindungi dari serangan nomaden stepa. Gila, ratusan kilometer. Iya. Terus, di Denmark era Jelling, ada benteng Trelleborg yang khas banget itu. Bentengnya bulat, tata letaknya geometris presisi banget, ini nunjukin perencanaan dan organisasi militer yang udah maju. Jadi ini simbol sekaligus alat kontrol ya? Tepat, simbol kekuasaan yang kelihatan mata, nunjukin kemampuan penguasa buat mobilisasi sumber daya material maupun tenaga kerja yang jauh lebih besar dari pemimpin suku sebelumnya. Sekaligus ya alat kontrol efektif buat wilayah dan populasi. Oke, kekuatan dibangun di atas pedang, uang, sama tembok benteng. Tapi kan kekuasaan yang awet biasanya butuh lebih dari itu ya. Butuh legitimasi, semacam pembenaran ideologis gitu. Betul sekali. Legitimasi itu kunci. Nah, gimana para penguasa baru ini, Piastits, Rurikid, Arpad, dan lain-lain, mereka melegitimasi kekuasaan mereka, baik ke rakyatnya sendiri maupun ke dunia luar, terutama ke kerajaan Kristen yang lebih tua di barat sama selatan. Di sini kan kita lihat fenomena menarik banget, adopsi agama Kristen secara massal. Hampir semua kerajaan baru ini masuk Kristen dalam waktu yang relatif deketan, sekitar pergantian milenium pertama. Polandia, Denmark, Norwegia, Bohemia, Hongaria, Rus Kiev, semua masuk Kristen. Apa nih peran strategisnya? Kok bisa barengan gitu? Adopsi Kristen ini, seperti yang dianalisis Heather, memang langkah yang sangat strategis. Tapi ada manfaat, ada risiko juga. Oh ya, apa aja tuh? Di satu sisi, Kristen nawarin legitimasi yang kuat banget. Konsep raja atas rahmat Tuhan atau divine right of kings itu kan ngangkat status penguasa jauh di atas sekedar pemimpin perang terkuat. Dia jadi wakil Tuhan di bumi. Jadi lebih sakral gitu ya? Iya, terus Kristen bawa serta perangkat peradaban yang berguna banget. Literasi lewat rohaniwan terdidik, penting buat administrasi, catat-mencatat. Terus ada model administrasi lewat struktur hierarki gereja yang udah mapan, uskup, keuskupan agung, itu bisa ditiru atau diintegrasiin ke struktur negara. Dan yang nggak kalah penting, ini buka pintu buat hubungan diplomatik dan pengakuan dari kekuatan Kristen yang lebih tua dan mapan, kayak Kekaisaran Romawi Suci di barat atau Bizantium di selatan. Diakui sebagai sesama raja Kristen itu penting banget di panggung internasional waktu itu. Oke, banyak ya manfaatnya. Terus risikonya apa dong? Kristen bisa dianggap di bawah pengaruh atau bahkan kekuasaan Kaisar Romawi Suci atau Kaisar Bizantium. Mereka kan nganggap diri mereka pemimpin dunia Kristen. Jadi bisa dianggap anak buah gitu ya? Kurang lebih begitu risikonya. Ini kan jadi pertanyaan penting buat raja-raja baru ini. Gimana caranya dapat manfaat Kristen tanpa harus tunduk ke kekuatan luar? Nah, jawaban mereka, kata Heather, adalah dengan berjuang keras buat dapat struktur gereja yang independen di wilayah mereka sendiri. Oh, bikin gereja nasional sendiri gitu? Bukan gereja baru, tapi struktur administrasinya independen. Contoh paling klasik itu usahanya Boleslav Chrobry dari Polandia. Dia berhasil yakinin Kaisar Otto III buat setujuin pendirian Keuskupan Agung Independen di Gniezno tahun 1000 Masehi. Wah, cerdik juga ya.
Cerdik banget. Itu langkah diplomatik brilian, menegaskan otonomi politik Polandia, tapi tetap dalam keluarga Katolik. Hal serupa diusahain juga di tempat lain. Oh ya, perlu dicatat juga, meskipun wilayah mereka luas, perkembangan birokrasi negara yang formal dan terpusat itu masih terbatas awalnya. Raja-rajanya banyak ngandalin sistem pemerintahan keliling. Keliling gimana maksudnya? Jadi raja sama rombongan besarnya itu pindah-pindah terus dari satu pusat kekuasaan ke pusat lainnya. Buat negakin hukum, mungut pajak atau peti, nunjukin kekuasaan lah. Kodifikasi hukum sekuler yang tertulis juga biasanya muncul belakangan dibanding hukum gereja. Oke, oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, apa yang kita lihat di Eropa Utara dan Timur sekitar tahun 1000 M itu kayak pertemuan kompleks dari banyak faktor ya? Betul, konvergensi. Ada tekanan dari luar kayak Franco-Ottonian, terus ada transformasi internal yang dramatis, militarisasi dengan pasukan gede, ledakan ekonomi dari perdagangan termasuk, yaitu tadi, perdagangan budak, bangun benteng gede-gedean, terus pakai ideologi baru kayak Kristen buat legitimasi, administrasi, diplomasi. Gitu kan ya? Tepat sekali rangkumannya. Hasilnya, kata Heather, ya terciptalah negara-negara yang jauh lebih besar, lebih terpusat, lebih stabil, meskipun awalnya mungkin masih rapuh ya, dibanding tatanan suku-suku kecil sebelumnya. Persis. Dan penting banget buat hubungin fenomena ini ke argumen yang lebih luas di buku Heather, Empires and Barbarians. Periode sekitar tahun 1000 M ini nandain titik balik penting, semacam akhir dari ketidaksetaraan fundamental yang lama banget ada antara Mediterania yang maju sama Eropa Utara Timur yang dulu dianggap pinggiran barbar. Jadi sekarang udah lebih setara gitu ya? Pembangunan ekonomi dan politiknya udah nyebar ke utara dan timur. Akibat langsungnya, model migrasi predatoris skala besar, kelompok gede pindah buat jarah, atau cari tempat baru pakai kekerasan, kayak zaman migrasi bangsa-bangsa dulu, itu jadi jauh lebih susah atau kurang menarik. Kenapa jadi susah? Ya karena sekarang di utara dan timur udah berdiri kekuatan politik dan militer yang terorganisir. Mereka bisa ngelawan atau paling nggak negosiasi posisi mereka. Heather kasih contoh orang Moravia abad ke-9. Pas diserang Magyar, mereka milih ngelawan, meskipun akhirnya kalah ya. Bukan sekedar pindah tempat atau nyerah. Negara baru ini punya kapasitas bela diri. Lanskap kekuasaan Eropa udah berubah fundamental. Oke. Era dominasi Mediterania atas utara udah berakhir gitu ya? Relatif berakhir. Munculnya blok kekuatan baru di utara dan timur ini, nah, itulah yang secara metaforis disebut Heather, Uni Eropa pertama. Bukan arti institusional modern ya, tapi sebagai tatanan regional baru yang muncul barengan. Oke, jelas banget penjelasannya. Jadi kita udah jelajahi bareng nih wawasan kunci dari Peter Heather soal apa yang bisa kita sebut secara metaforis ya, Uni Eropa pertama ini. Bukan persatuan politik formal, tapi lebih ke jaringan negara-negara baru yang kuat, saling terhubung, meskipun sering konflik juga ya pastinya. Tentu. Yang muncul hampir barengan di Eropa Utara dan Timur sekitar milenium pertama Masehi. Munculnya dipicu kombinasi kompleks, tekanan luar, ambisi dinasti dalam, transformasi militer ekonomi, plus adopsi strategis ideologi dan administrasi baru. Ini transformasi bersama di wilayah luas yang secara permanen mengubah peta kekuasaan Eropa. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran agak provokatif ya, buat Anda bawa pulang. Yang tersirat kuat dari analisis Heather, sumber-sumber yang ada nunjukin kalau proses pembentukan negara baru ini seringkali cepat dan brutal. Brutal ya? Iya. Kekuasaan dinasti baru ditegakkan, kadang pakai kekerasan. Nekan atau hancurin cara hidup lama, struktur sosial lama yang mungkin lebih egaliter. Terus, seperti yang kita bahas tadi, pendanaan signifikan buat bangun negara ini, bayar prajurit, bangun benteng, gaya hidup elit, sebagian datang dari aktivitas yang secara etika modern, wah, sangat bermasalah ya, terutama perdagangan manusia skala besar itu. Iya. Pertanyaannya kan, gimana fondasi yang kompleks ini, yang sering dibangun di atas penaklukan internal, eksploitasi sumber daya, termasuk manusia, adaptasi ideologis strategis, gimana ini membentuk pemahaman kita soal asal-usul negara Eropa modern yang akhirnya berkembang dari entitas abad pertengahan ini. Ini mengingat aja sih, kalau sejarah pembentukan negara itu jarang banget cerita yang simple atau heroik melulu. Sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut. Wah, poin yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita hari ini mengenai bangkitnya kekuatan-kekuatan baru yang mengubah wajah Eropa Utara dan Timur sekitar 1000 tahun yang lalu. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.